Saudara-saudari pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya, Pater Dodi Sasi, CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawakan intisari Sabda Mingguan yang akan diambil dari bacaan Injil yang akan dibacakan pada hari Minggu biasa ke-24. Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Dalam perikop Injil hari ini, pertanyaan yang sering muncul sepanjang Injil Markus kembali ditampilkan. Siapakah Yesus? Namun kali ini Yesus sendirilah yang mengajukan pertanyaan itu kepada para murid, yang secara bertahap membantu mereka untuk menghadapi pertanyaan tentang identitasnya. Sebelum secara langsung menanyai ke-12 murid, Yesus ingin mendengar dari mereka apa yang dipikirkan orang tentang Dia. Dan Dia tahu betul bahwa para muridnya sangat sensitif terhadap popularitas dari dirinya sebagai sang guru. Oleh karena itu Ia bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku ini? Dari sini terlihat jelas bahwa Yesus dianggap orang-orang sebagai seorang nabi besar. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Namun pada kenyataannya, dia tidak tertarik dengan jajak pendapat atau obrolan orang banyak tentang dia. Dia juga tidak menerima murid-muridnya menjawab pertanyaan-pertanyaannya itu dengan rumus-rumus yang sudah dikemas, mengutip tokoh-tokoh terkenal dari kitab suci. Sebab iman yang direduksi menjadi rumus-rumus akan menjadi iman yang picik, akan menjadi iman jiplakan, iman TikTok, iman Instagram, atau iman menurut kata orang. Tuhan Yesus di sini ingin murid-muridnya di masa lalu dan kita di masa kini membangun hubungan pribadi dengannya, relasi yang intim dengannya, dan menyambut Dia di pusat kehidupan mereka dan di pusat kehidupan kita kini. Oleh karena itu, Ia mendorong mereka untuk berdiri di dalam kebenaran di hadapan diri mereka sendiri dan bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Hari ini Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat langsung dan rahasia ini kepada kita masing-masing, kepada kita semua yang ada di sini. Katamu, siapakah aku ini? Siapa aku ini bagimu? Setiap kita dipanggil untuk menjawab di dalam diri kita masing-masing. Dan kita bisa menjawab seperti Petrus yang dengan antusias menjawab, Engkaulah Mesias. Namun ketika Yesus memberitahu dengan jelas apa yang Dia katakan kepada para murid, bahwa misinya digenapi bukan di jalan yang mulus, bukan di jalan yang sukses, tetapi di jalan yang sulit sebagai seorang hamba yang menderita, dipermalukan, ditolak, dan disalibkan. Maka hal itu juga dapat terjadi pada kita seperti Petrus, untuk memprotes dan memberontak karena hal ini kontras dengan harapan kita, dengan harapan manusiawi dan duniawi kita. Pada saat-saat seperti itu, kita juga layak menerima teguran dari Yesus sama seperti Ia menegur Petrus. Enyalah dari hadapanku, iblis. Sebab engkau tidak berpikir menurut kehendak Allah, melainkan menurut kehendak manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, pengakuan iman kepada Yesus Kristus
tidak dapat berhenti pada kata-kata, tetapi menuntut untuk disahkan dengan pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan yang konkret, dengan sebuah kehidupan yang ditandai oleh kasih Allah, dengan sebuah kehidupan yang agung, dengan sebuah kehidupan yang penuh dengan kasih kepada sesama. Yesus mengatakan kepada kita bahwa untuk mengikuti Dia, untuk menjadi murid-muridnya, seorang harus menyangkal dirinya, membiarkan Tuhan yang menjadi terpenting dalam hidup kita, mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak pribadi kita. Itu syarat yang pertama untuk mau menjadi seorang pengikut Kristus, menyangkal diri. Lalu yang kedua, memikul salib. Yesus yang mengosongkan diri dalam peristiwa inkarnasi, lalu di akhir hidupnya Dia mengalami perendahan diri dalam peristiwa salib. Menjadi seorang pengikut Tuhan, bukan kita ada di jalan yang mulus, jalan yang penuh ketenangan dan kesenangan, tetapi kita juga harus bisa memeluk penderitaan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mungkin masih ingat 3 kata kunci dari Paus Fransiskus dalam lawatan apostoliknya kemarin. Faith, iman; fraternity, persaudaraan; dan compassion, belas kasih. Ketiga bacaan suci yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa yang ke-24 ini dapat pula kita padatkan maknanya pada 3 kata kunci ini: iman, persaudaraan, dan belas kasih. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama ingin menampilkan bahwa iman itu adalah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, mengakui Dia sebagai satu-satunya poros dalam hidup kita. Lalu surat Yakobus dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan wujud iman ini dikonkretkan dalam hidup persaudaraan. Persaudaraan di sini berarti berbuat sesuatu kepada saudara-saudari kita. Dalam iman ada belas kasih. Dan dalam belas kasih ada persaudaraan dan pengampunan. Iman, persaudaraan, dan belas kasih. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, saya menutup renungan ini dengan kata-kata dari sebuah dokumen Misericordiae Vultus. Marilah kita menemukan kembali tindakan belas kasih jasmani. Memberi makan kepada orang-orang yang lapar, memberi minum kepada orang-orang yang haus, memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang, menyambut orang asing, merawat orang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, menguburkan orang mati. Dan janganlah kita lupakan pula tindakan belas kasih rohani. Menasihati dengan lembut orang-orang yang ragu dalam imannya, mengajar orang-orang yang bodoh, menegur orang yang berdosa, menghibur orang yang menderita, mengampuni orang yang bersalah, dengan sabar menanggung penderitaan orang-orang yang teraniaya, lalu berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang masih hidup dan mereka yang sudah meninggal. Kembali di ujung permenungan ini kita bertanya dan menjawab pertanyaan dari Yesus. Siapakah aku ini? Aku adalah iman, persaudaraan, dan belas kasih. Semoga amin. Tuhan memberkati kita.